Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat semua ya, rekan-rekan ya. Sehat ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Saya izin share screen di sini. Kita bisa mulai praktek bareng-bareng ya. Bagi teman-teman yang mungkin yang sudah mahir mungkin bisa mengingat-ingat, yang masih baru kenal mungkin langsung bisa dipraktekkan ya teman-teman ya. Karena di sini ada yang sudah mahir mungkin, ada juga yang mungkin baru kenal ya dalam hal ini ya. Kita bisa bareng-bareng ya dalam hal ini. Saya izin share screen. Apakah slide presentasi sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Transact SQL ya, Data Definition Language ya, atau DDL ya, lebih dikenal dengan DDL ya. Jadi ini adalah terkait dengan penjelasan struktur query language atau SQL dalam Microsoft SQL Server disebut dengan Transact SQL, di mana di sini kita akan membahas mengenai Data Definition Language atau DDL. Kunci yang digunakan untuk membuat data, database, dan objek database, memodifikasi dan objek database, dan menghapus database dan objek database dalam hal ini baru kenal ya, ada create, alter, dan drop ya, seperti itu ya. Lanjut di sini, nah, kita mulai praktek teman-teman. Ayo, sudah dibuka SQL-nya belum? Seperti ini. Sudah dibuka belum? Cek. Teman-teman sudah buka belum? Mohon maaf, Pak. Saya lagi di beda device. Saya tidak bisa sambil praktek, Pak. Mungkin nanti setelah diskusi bisa saya praktekkan, Pak. Oh, baik. Baik. Teman-teman yang lain? Baik. Nah, nanti pilih new query ya di sini ya. Pilih new query di sini. Nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, ini kosong. Kita tadi disampaikan di penjelasan slide itu kita pakai create ya di sini ya. Karena di sini saya sudah ada perkuliahan. Nah, berarti di sini saya ketikkan create database, namun perkuliahan kita bisa ganti di sini misalkan ini karena ada 2. Nah, ini dia. Misalkan perkuliahan yang nggak ada di sini perkuliahan 5 misalkan. Nah, seperti ini. Create database perkuliahan 5. Nah, teman-teman di sini perhatikan, di sini masih master ya. Nah, teman-teman, nah ini masih master. Jadi posisinya di sini masih master. Jangan lupa ya. Halo, sudah siap yang lain? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah siap nanti pilih execute ya di sini ya. Execute. Sudah, Bapak. Nah, seperti itu. Nanti akan tampil comment complete successful ya. Berarti di sini sudah berhasil membuat database. Nah, untuk melihatkan database sudah berhasil atau tidak, teman-teman diklik kanan, dipilih refresh. Nah, nanti di sini akan muncul perkuliahan 5. Nah, ini dia. Ada database diagramnya, ada tabelnya, ada view-nya, ada sinonim, programmability, service broker, storage, dan security ya dalam hal ini. Nah, ini akan muncul seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kalau kita perhatikan di sini, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ini kita juga bisa membuat database dari sini. Nah, ini dia. Pilih pakai klik. Ya, klik kanan. Nah, ini kalau dia ini atau dia dari sini. Pilih new database. Nah, new database di sini nanti menunggu muncul nanti. Nah, seperti ini, new database. Teman-teman bisa ketikkan di sini nama database-nya. Tadi perkuliahan 5. Saya ketikkan di sini perkuliahan 6 misalkan, atau teman-teman perkuliahan 2. Nah, otomatis di sini akan ada 2. Ada yang MDF, ada yang LDF. Nah, LDF sama MDF ini itu lokasinya di mana? Nanti saya kasih tahu. Apa ada yang sudah tahu lokasinya di mana? Saya tanya sama teman-teman yang ada di Bina Insani. Lokasinya di mana?
lokasi filenya ini? Ada di dokumen, Pak. Di dokumen mana? File Explorer, Pak. File Explorer. Oke, di mana coba? Saya ingin tahu. Di mana coba? Di Biasanya kalau teman-teman yang dari itu, Bina Insani, ayo. Di mana? saya Mail, Pak, dari Bina Insani, Pak. Baik. Di sini nggak kelihatan masalahnya. Silakan, Mail. Di mana, Mail? Di local disk C, terus di user, Di user, oke, terus user, Pak. Di user, terus dokumen, Pak. dokumen, Terus, dokumen, di mana? server manajemen studio, Pak. Yang server manajemen studio, terus Aduh, di sini di mana lagi ya? Aduh, ayo, sampai di situ mana? saya lupa, Pak. Maaf, Pak. Saya lupa ya. Oh, dulu bisa, sekarang lupa. Teman-teman yang lain. Nah, ini saya jalankan dulu ya. Saya jalankan dulu. Jadi ada 2 langkah ya. Langkah yang pertama tadi pakai query, langkah yang kedua kita menggunakan ini. Nah, teman-teman nanti pilih ya. Kalau sudah seperti ini, tekan tombol OK ya. Jadi perkuliahannya ada perkuliahan 5 sama perkuliahan 6. Nanti kalau sudah, teman-teman jangan lupa di refresh ya. Di sini. Di klik kanan, pilih refresh. Refresh. Nah, di sini. Tadi langkah pertama kita pakai apa? Query. Langkah kedua kita pakai, nah ini dia, perkuliahan 6. Nah, ada yang tahu nggak? Ayo silakan. Ada yang bisa nggak lokasi defaultnya di mana? Untuk mengetahui ekstensi LDF sama MDF. Ada yang tahu nggak? Tidak ada ya? Dari Bina Insani? Teman-teman dari Bina Insani ada yang tahu nggak? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Iya. Pak. Ada yang tahu? Katanya kemarin sudah pernah. Sekarang saya tanya. Ayo di mana lokasinya? Pas? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Ayo, ada yang bisa menjawab nggak? Yang bisa menjawab saya kasih lihat. Bisa ke Saya Tommy, kasih. Pak. Hah? Di mana? Tommy, Pak. Tommy di mana, Tommy? Di mana lokasinya? Ini kan sudah ada, kita sudah buat nih perkuliahan 5 sama perkuliahan 6. Lokasi filenya di mana, Tommy? Saya lupa, Pak. Lupa. Baik, kalau begitu nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa jawab, saya jawab sendiri. Nilainya buat saya berarti. Aduh. Mungkin yang udah berusaha bisa dikasih, Pak, sedikit. Duh, katanya kemarin sudah, Pak, sudah pernah, Pak, sudah bisa, Pak. Nah, sekarang saya tanya, nah bisanya di mana ini? Ayo, lokasi filenya aja nggak tahu di mana coba. Oke, teman-teman ada di, nah coba kita cek ya. Program Files x86 ya. Microsoft SQL Server ya. Nah, di sini kemarin di mana ya? Sebentar. SQL Server. Microsoft SQL Server. Oke, cara paling cepat ya gini ini kita cari aja. .lds. Nah, Saya nemu, Pak. di mana? Bentar, Pak. Tom, apa Tom? Suaranya agak banyak, dengung. Ini sudah Saya nemu ketemu di teman-teman. Ini C. program file Microsoft SQL Server MS SQL 1050 SQL Express MySQL Data. Di sini akan ada namanya tadi
Masih ingat kita membuat database apa teman-teman tadi? Perkuliahan 5 Perkuliahan dan 5 dan perkuliahan 6. Benar ya? Oke, Iya. perkuliahan 5. Ini ada nggak ini ekstensinya? Coba kelihatan nggak? Yang dari kelas pada kelihatan nggak ekstensinya nih? Kelihatan, Yang Pak. dari kelas pada kelihatan nggak ini ekstensinya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, ada 2 ya. LDF Ada, sama Pak. MDF. Lokasinya di sini ya. Nah, diingat-ingat ya. Ada di C, program file ya. Terus Microsoft SQL Server. Terus MS SQL 1050 SQL Express. MS SQL data. Nah, coba sekarang teman-teman dibuat. Terus dicari, ketemu nggak? Saya tunggu 5 menit ini. Silakan. Saya tunggu 5 menit. Apa 3 menit? Silakan saya tunggu. Kalau nanti ada kendala disampaikan. Dibuat kayak yang tadi ya. Pakai langkah yang kedua boleh pakai ini, create database perkuliahan atau klik kanan ya di sini. Klik kanan, pilih new database ya. Seperti itu. Nanti lokasinya ketemunya di yang tadi di sini ya. Kalau sistem operasinya 32 bit, itu kan nanti di lokal disknya cuma ada satu program file. Itu Iya. sama nggak, Pak? Sama, ini kan saya pakai program file aja. Kalau saya 64 ini nggak terpakai malah yang ini. Saya pakai yang ini, program file 1. Yang pertama saja kayak gitu. Program file MS SQL ya. SQL Express, MS SQL data di sini. Ini ada semua ini. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada masalah di laptopnya ini kan yang C yang diformat ya. Yang diformat yang di C ya. Nah, ketika yang di C di format, tolong teman-teman yang ada di data ini tolong di backup ya, teman-teman ya. Tolong di backup, di copy atau di backup di hard disk eksternal ya. Karena nanti kalau teman-teman nggak di backup ini nanti data-datanya hilang semua nanti. Ya, data misalkan ini terkait dengan data skripsi atau apa, tolong teman-teman di backup yang ada di sini. Karena kalau teman-teman nggak backup, nanti khawatir saya nanti teman-teman akan mulai dari nol lagi kan seperti itu ya, gitu ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Apakah sudah dicoba? Apakah sudah dicoba teman-teman? Belum, Pak. Sudah? Kalau sudah dicoba maka saya akan melanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, terutama yang dari kelas PMM ya, yang Spadati ya. Karena kebanyakan teman-teman ada juga yang IT, ada juga yang non IT dalam hal ini. Tidak ada teman-teman? Saya lanjut ya. Oke, kita sudah masuk set presentasi yang nah ini dia, yang ke-6. Di sini kita menggunakan use database. Use database itu kita akan mengaktifkan ya. Jadi ini dinonaktifkan dulu. Ini tadi kita membuat perkuliahan 5. Berarti kita klik di sini use database perkuliahan 5. Lalu kita execute. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman. Ini tetap master ya. Ketika kita use perkuliahan 5, di sini akan ada perubahan. Coba diperhatikan baik-baik ya. Kita execute. Nah, jadi perkuliahan berapa? Perkuliahan 5, Pak. Lima, Nah, Pak. atau teman-teman kalau nggak mau pakai coding, ya teman-teman bisa pilih di sini langsung ya. Perkuliahan Sudah, Bapak. 6. Iya, maksudnya mau bicara pakai coding silakan, mau dipilih di sini juga silakan. Disesuaikan dengan ini ya, kebutuhan teman-teman ya, seperti itu. Baik, kalau sudah ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ke drop database. Di sini saya akan menghapus database yang sudah dibuat tadi. Kalau ada teman-teman, kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi, misalkan Pak, saya ada pertanyaan, silakan. Jadi teman-teman nggak usah menunggu sama Pak, saya buka jadwal pertanyaan ya, gitu ya. Nah, misalkan saya mau menghapus nih, berarti yang dihapus apa berarti? Nah, pertanyaan saya akan menghapus perkuliahan 6.
Nah, sekarang saya tanya sama teman-teman nih, bisa nggak saya hapus perkuliahan 6? Coba dijawab. Bisa nggak saya menghapus perkuliahan 6? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan saya? Saya Pak Mail, Pak. Iya, Mail bisa menjawab pertanyaan saya. Saya bisa menghapus perkuliahan 6 nggak? Pertanyaannya. Bisa, Pak. Karena itu perkuliahan 6 udah Bapak gunakan, Pak. Nggak bisa, Pak. Atau use. Kenapa nggak bisa? Karena di situ masih dipilih perkuliahan 6, Pak. Ini siapa yang jawab ini? Rifki, Saya nggak bisa Pak. melihat Rifki, ini. Pak. Rifki Yusuf, Pak. Rifki. Ya, Rifki Yusuf. Nah, teman-teman yang dari PMM Sepada paham maksudnya Rifki? Dari Rifki Yusuf ya. Iya, Pak. Teman-teman dari PMM Sepada udah paham belum? Nah, kalau diperhatikan di sini perkuliahan 6 itu masih aktif. Berarti harus ke mana Rifki? Kalau saya mau menghapus perkuliahan 6, Ke harus master, Pak. diarahkan ke master. Berarti saya harus Ya. masuk ke master ya. Saya Iya, harus Pak. masuk ke master, terus langsung saya execute seperti itu. Iya, Pak. Kalau kayak gini langsung successful apa enggak kira-kira? Belum, Pak. Perkuliahan 6-nya belum di itu, Pak. Enggak, kalau saya execute itu langsung successful enggak kira-kira? Oh, Kira-kira. yes. Oke, kita Sukses. Ya, Pak. kita praktekkan ya. Kita execute. Iya, Pak. Nah, yang disampaikan Rifki Yusuf benar ya. Ternyata di sini langsung successful. Nah, ini kenapa kok masih ada perkuliahan 6, Rifki? Kenapa? Karena coba? yang dropnya belum di-execute, Pak. Karena ini Yang sudah drop di-execute. database-nya. Sudah di-execute. Sudah di-execute. Ayo coba, kenapa coba? Ada yang bisa menjawab? Di refresh Di dulu. refresh. Nah, itu dia. Berarti di sini belum di refresh. Jadi karena belum di refresh di sini. Nah, kita lihat di sini perkuliahan 6-nya hilang ya. Seperti Iya, itu Pak. ya. Oke. Jadi harus Ini di refresh ya, Pak. Iya, kalau nggak di refresh ya nggak bisa dia, nggak bisa hilang. Karena Iya, Pak. salah satunya harus di refresh dalam hal ini. Ya, seperti itu. Sampai sini teman-teman yang lain ada pertanyaan silakan. Kalau ada nggak pertanyaan ke saya? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan presentasinya ya di sini. Ini drop database. Oke, kita akan menghapus database. Kita delete database-nya. Tadi kita membuat database 5 ya. Ini ya. Ini langkah Ya, Pak, yang database. Ya, selanjutnya berarti klik kanan. Nah, teman-teman ya. Klik kanan, pilih delete di sini. Terus kita pilih delete. Nah, di sini akan muncul perkuliahan 5, database dan sebagainya. Kita delete. Nah, apakah kita juga akan menghapus terkait dengan backup dan restore-nya? Nah, ini juga ditanya. Kalau seandainya teman-teman di sini mau menghapus, ya berarti ini di checklist ya. Berarti nanti yang di sini itu dia akan terhapus. Nah, coba perhatikan. Perkuliahan 6-nya hilang nggak di sini? Nggak ada ya. Tinggal perkuliahan 5 ya di sini ya. Iya, Tadi Pak. kan ada perkuliahan 6 ya. Oke. Kita hapus yang ini ya. Oke, teman-teman kalau memang sudah yakin dikasih tanda checklist, kita tekan tombol oke di sini ya. Tekan tombol apa tadi? Oke. Tekan tombol oke, ditunggu sebentar, dieksekusi. Nah, lama tidaknya itu tergantung. Nah, di sini tanpa di refresh, dia langsung hilang. Nah, coba kita lihat di sini. Ada nggak perkuliahan 5 di sini? Hilang ya? Tidak ada. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan kepada saya, silakan. Kalau ada pertanyaan, sudah dipraktekkan belum kira-kira ini? Oh, misalkan kita mau menghapus perkuliahan 3 misalkan. Lalu kita di SQL-nya tuh menggunakan atau use perkuliahan 3, Pak. Itu emang nggak bisa dihapus, Pak? Oke, kita coba ya, kita praktekkan ya tadi. Saya buat lagi ya, create perkuliahan 5 ya, seperti ini ya, saya execute ya. Oke, tunggu sebentar. Terus maksudnya tadi ini kan nggak harus master gitu ya. Pertanyaannya kan gitu kan ya. Nah, saya masuk perkuliahan 3 misalkan di sini. Tunggu sebentar. Sebelumnya kalau Bapak eksekusi itu kalau kehapus nggak apa-apa, Pak?
Oh, enggak, ini saya masuk ke, ini kan perkuliahan 5 kan saya buat contoh nih. Ya, ini Oh ya kan Pak. Siapa? masuk ke perkuliahan 3 nih ya, ini. Namun yang dihapus adalah perkuliahan 5, gitu kan ya? Ini Iya kan? Pak. Nah, gini. Oke. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Kira-kira hasilnya gimana ini? Bisa terhapus nggak? Ayo, sekarang saya tanya Hmm, balik. Sebelum saya coba. kalau menurut saya bisa Pak. Karena itu Hah? dia tidak menghapus dirinya sendiri Pak. Bisa Pak. Bisa. Yang lain, teman-teman yang lain, kira-kira bisa nggak ini? Bisa dilakukan nggak ini? Drop Bisa, database-nya? bisa Hah? Pak. Bisa. Ya. Kita praktekkan ya, bareng-bareng ya. Kita execute ya. Kita execute. Nah, oke. Successful ya. Kita klik kanan. Kita refresh. Oke. Karena dia tidak akan menghapus dirinya sendiri. Nah, itu dia. Kata kuncinya di situ. Intinya di sini boleh menggunakan selain master gitu ya. Ya. Baik. Sampai sini sudah selesai. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Delete database kita akan masuk ke create tabel query. Kalau nggak ada, saya masuk ke sini. Tabel query. Ada pertanyaan? Silakan. Ada nggak pertanyaan buat saya? Teman-teman? Yang dari Belum PMN ada, pada belum ada. baik, kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Saya di sini buat dulu aja tadi yang saya hapus karena ini saya buat contoh ya dalam hal ini. Terus saya di sini saya masuk ke ini ya, ke perkuliahan 5 ya teman-teman ya, diperhatikan ya. Di sini saya menggunakan perkuliahan 5. Ini sebentar. Nah, ini saya ganti perkuliahan 5. Oke. Teman-teman ada yang ketinggalan silakan kita bareng-bareng aja. Kalau ada yang ketinggalan, terutama yang pada dikti nih. Kalau tidak ada, berarti saya aktifkan kembali script tabelnya di sini. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan, kalau kita membuat tabel, kita menggunakan kata create ya. Create itu adalah buat artinya ya. Buat, kita tinggal pilih buat tabel atau buat database. Kalau seandainya kita ingin membuat database, berarti create apa tadi namanya? Create apa? Kalau create Create database. create database. Kalau kita ingin membuat tabel, berarti create tabel. Create tabel. Oke. Nah, terus dilanjutkan dengan nama tabelnya. Nama tabelnya apa? Mata kuliah. Mata kuliah. Nah, mata kuliah ini kurung buka. Di sini adalah nama filenya. Kode. Nah, pertanyaan saya, kenapa nama filenya tidak boleh ada spasi? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa nama filenya tidak boleh ada spasi? Ada yang bisa menjawab? Ayo, yang dari Bina Insani boleh menjawab. Kenapa nama filenya tidak boleh ada spasi? Kenapa? Halo? Yang teman-teman dari Bina Insani bisa mendengar saya? Bisa Pak. Iya. Kenapa tidak boleh ada spasi untuk nama fil? Karena kalau ada spasinya itu dia error untuk mengantisipasi karakter Pak. Karena spasi itu nggak ada karakter di tipe datanya Pak. Oh begitu ya. Oke, kita praktekkan ya. Kita praktekkan ya. Kode MK kita kasih spasi. Yang lainnya tetap ya. Char 5 not null, nama MK varchar 20 not null, bobot ini integer not null, kurung tutup. Oke, kita coba saja. Hasilnya gimana? Ini perkuliahan 5 ya. Kita ingin menambahkan tabel di sini ya. Ya, oke. Kita execute ya teman-teman ya. Coba kita perhatikan baik-baik. Nah, teman-teman bisa baca di sini ada incorrect syntax near char. Di sini ada sintak yang salah ya dalam hal ini. Kenapa di dekatnya char? Nah, di sini. Berarti untuk penamaan nama file itu tidak boleh ada spasi. Teman-teman bisa digabungkan di sini. Nah, gitu bisa. Atau teman-teman pakai underscore, itu bisa. Sama halnya dengan email ya. Kayak gitu, nggak ada spasinya juga.
Ini sintaknya nggak boleh ya, perintahnya nggak boleh. Kita jalankan kembali teman-teman. Nah, complete successful ya. Kalau sudah teman-teman klik kanan di sini di refresh. Atau kalau enggak refreshnya di atas. Nah, di sini teman-teman lihat perkuliahan 5 di tabel ada satu namanya mata kuliah. Mata kuliah di sini ada kolomnya. Ya, kode mata kuliah, nama mata kuliah, bobot. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Atau langkah selanjutnya, kita juga bisa klik kanan kayak gini, new table namanya. Ini langkah pertama kita menggunakan query, ya. Kita tutup dulu. Kalau tutupnya agak banyak, kita menggunakan seperti ini. Oke, tadi pakai slash. Nah, kalau tutupnya satu baris, tadi menggunakan seperti ini perintahnya ya. Jadi kita jadikan komentar ya, dalam hal ini ya. Kita jadikan komentar. Nah, seperti ini. Teman-teman juga bisa pakai ini ya, klik kanan new table. Klik kanan new table. Ditunggu sebentar. Nah, nanti tampil seperti ini. Nah, nanti tolong disesuaikan dengan yang ada di sini. Kita masukkan tadi nama ya, tipe datanya ya, seperti itu kita milih ya. Nah, seperti itu. Tinggal disesuaikan saja. Jadi mau pakai yang klik kanan table juga bisa atau pakai query. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan tidak? Silakan. Yang dari Bina Insani maupun yang dari luar Bina Insani, silakan. Ada pertanyaan? Teman-teman? Apakah bisa mendengar suara saya? Cek. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Silakan. Ya, ketika Ini disebutkan dulu namanya siapa karena saya di sini belum lihat namanya siapa. Nggak ada. ya, saya Dede Rizky Darmawan, Pak. Ya, silakan. Ya, ketika membuat database menggunakan query, apakah huruf awalnya menggunakan huruf kapital, Pak? Apakah berpengaruh? Oh, ini nggak masalah. Kalau misalkan mau pakai kecil semua nggak apa-apa. Misalkan ini mau pakai kecil semua nggak apa-apa. Jadi yang ini kita pakai kecil gitu nggak apa-apa. Nggak harus kapital gitu ya. Gitu. Intinya di sini dikembalikan lagi pada database engineer-nya ya, database administratornya ya. Kalau seandainya misalkan semuanya pakai kecil semua boleh kayak gitu. Mau dibuat. Namun kalau besar semua kayaknya jarang ada ya. Adanya kombinasi ya, proper ya. Adanya besar kecil atau kalau enggak kecil semua gitu. Kalau besar semua kayaknya saya jarang nemukan database engineer pakai besar semua ya kayak gitu. Kecuali yang seperti ini misalkan kayak gitu. Begitu ya. Jadi kalau seandainya mau dibuat semua boleh nggak apa-apa. Menyesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Nah juga yang ngetik kan juga bisa seperti itu. Kita lebih asiknya pakai yang besar kecil atau yang kecil semua seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Begitu. Ada lagi? Silakan. Apakah sudah bisa menjawab? Atau ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Saya Pak. Silakan. Iya, Pak. Untuk tipe data kode MK kan di query yang kursor Bapak sekarang tuh kode MK kode underscore MK ya Pak. Spasi char. Nah, untuk perintah char tersebut, tipe data tersebut boleh enggak Pak? Itu huruf kecil semua Pak. Tadi kan yang sebelumnya bertanya kan Dede kan itu dia nanyanya yang nama file-nya. Saya nanya tipe data boleh enggak Pak? Boleh, silakan. Untuk tipe data silakan. Untuk tipe datanya kenapa enggak varchar saja? Kenapa harus ini? Ini juga ada kekurangan, ada kelebihannya teman-teman ya. Char sama varchar ya. Kayak gitu. Kalau char dia lebih sedikit ya ketimbang varchar untuk dari sisi panjangnya. Kalau nama itu kan jadi dalam artian seperti ini kan ini sama-sama teks ya. Kalau kita lihat di MS Access itu teks dia. Namun kan di sini kalau char atau varchar itu ada panjang lebarnya seperti itu. Kapan kita karena ini berkaitan dengan
lokasi penyimpanan ya teman-teman. Contohnya teman-teman kasih char 5. Nah, char 5. Kalau char 5 ini teman-teman isi 1, nah dia kesimpan 5. Beda dengan varchar. Kalau varchar 20 teman-teman isinya 1, yang nanti yang disimpannya 1 bit ya, seperti itu ya. 1 bit. Karena nama itu kan ada yang panjangnya misalkan 20, ada yang namanya misalkan kayak Nawir, nah atau siapa ya, Nadia, nah kan 5, berarti dia disimpannya 5 karakter. Beda dengan halnya dengan char. Kalau dia sudah ditentukan 5, teman-teman isinya 1 ya dihitungnya 5, disimpannya 5, seperti itu. Jadi ada pembedaan dari sisi media penyimpanan ya, atau bitnya ya, berapa bit, nah seperti itu. Makanya teman-teman tolong jangan sampai ada kesalahan dalam pemberian nama. Contohnya kayak jenis kelamin. Nah sekarang saya tanya, kalau jenis kelamin biasanya dikasih tipe data apa ya? Char, Pak. Kalau saya varchar, Pak. Nah, sekarang saya tanya, jenis kelamin itu ininya berapa? Panjangnya, lebarnya? Kurang lebih 10, Pak. Oh, kurang lebih 10. Kalau saya kasihnya hanya 1. Jadi saya kasihnya L atau P. Itu akan jauh lebih menghemat. Iya, Pak. Iya kan? Menghemat waktu ikan juga ya, Pak. Dia kan laki-laki atau perempuan ya, seperti itu. Ya, L atau P. Nanti diisi 1 atau 2 atau 0 atau 1 seperti itu. Nah, itu kan akan jauh lebih menghemat ketimbang teman-teman ketiknya perempuan. Ada yang memasukkan datanya wanita. Nah, itu kan atau laki-laki atau diketiknya lagi bukan laki-laki namun pria. Nah, itu kan beda-beda nanti. Nah, seperti itu. Makanya dalam hal ini teman-teman harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi kalau teman-teman itu bisa menghemat dari sisi kapasitas, itu akan jauh lebih dari sisi biaya itu akan lebih terhemat. Nah, sekarang saya nggak bisa bayangkan seandainya kayak ada salah satu provider HP yang ada di Indonesia itu salah memberikan tipe data. Apalagi penggunanya ada 100 juta pengguna misalkan. Nah, kalau dia salah itu nanti berapa kebutuhan server yang akan dibangun misalkan kayak nomor HP kan maksimal 13 digit. Dia memberikan tipe datanya panjangnya 15 digit. Nah, seperti itu. Nah, itu kan juga ada kelebihan 2 karakter atau 2 bit. Nah, 2 bit dikalikan 100 juta pengguna. Itu sudah berapa hard disk, berapa uang yang boros dalam hal ini ya. Makanya teman-teman kalau bisa untuk tipe data sama panjangnya tolong disesuaikan ya. Jadi jangan asal, Pak, saya asal nggak bisa kayak gitu. Tolong disesuaikan dengan ini apa kebutuhan ya dalam hal ini ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi silakan kalau ada. Saya Pak mau bertanya Pak. Silakan. Itu untuk tipe data tingin itu apa ya Pak? Saya baru tahu Pak. Oh, tiny integer itu integer. Namun integer yang paling kecil. Jadi ada tiny integer, ada tinin, ada integer. Jadi itu sama-sama tipe data integer, namun ada long integer, jadi ada tiny integer gitu. Jadi tiny integer itu dari sisi integer, namun kalau di SQL Server itu ada pilihannya gitu. Kita pilih yang paling kecil, tujuannya untuk hemat apa? Kan kalau bobot SKS kan hanya diisikan 1 sampai 2 ya, 1 sampai 2 digit ya. Atau maksimal kayaknya SKS itu kayaknya hanya 4 ya, 4 kan nggak ada yang 5 SKS kan nggak ada ya, bener ya? Skripsi 6 SKS bukan Pak? 6 SKS maksudnya yang lebih dari 1 digit kayak 10 SKS gitu. Iya nggak ada. Nggak ada kan ya? Nggak yang ada. Maksimal kayaknya 6 SKS ya skripsi atau magang 4 SKS ya gitu ya. Iya, Nah Pak. itu. Nah maksudnya 2 digit, 2 angka ya. Makanya kita kasih yang paling kecil aja. Jadi biar lebih hemat gitu maksudnya saya seperti itu. Karena kalau ada integer itu nanti bisa digunakan untuk operasi perhitungan. Jadi teman-teman mahasiswa itu mengambil berapa mata kuliah, berapa jumlah SKS kan dari sana kan kita ada perhitungan jumlah ya. Makanya kenapa di sini menggunakan tipe data integer.
Sampai sini paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Cuma untuk penggunaannya, Pak, saya mau bertanya, Pak, kalau misalnya integer dan long integer itu pada saat berapa gitu, Pak? Nah, kalau long integer itu kalau misalnya operasi perhitungan kayak gini. Kayak kamu misalkan membuat aplikasi kasir. Ya, aplikasi kasir itu kan ada perkalian ya. Di sana kan jumlah datanya banyak ya. Misalkan harus perhitungan berapa juta rupiah, berapa dan lain sebagainya. Itu kan juga kebutuhan digitnya kan semakin bertambah. Nah, dari sana kan kita bisa, oh kayaknya untuk tiniin ini kayaknya kurang deh. Saya ganti dengan tipe data yang lain sehingga nanti media penyimpanannya jauh lebih besar. Berarti tipe datanya saya harus ganti seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, sekarang saya tanya, kalau SKS skripsi S1 itu kan maksimal 144 SKS ya? Iya. Iya, Pak. Nah, 104 kan nggak mungkin lebih dari itu. Beda kalau misalnya kamu membeli air minum kemasan. Air minum kemasan, kamu beli ini, dikali ini, ditambah ini kan bisa, jumlahnya bisa jutaan, bisa ratusan ribu, dan lain sebagainya. Nah, itu kan berarti kan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan seperti itu maksud saya. Paham maksudnya? Paham, Pak, paham. Kalau seandainya membuat aplikasi kasir atau mungkin sejenisnya yang membutuhkan digitnya jauh lebih banyak, misalkan kayak di perbankan, nabung, dan lain sebagainya, itu kan jumlah nominal digitnya kan jauh lebih banyak. Misalkan kamu hanya memberikan digit untuk perbankan nominal misalkan 66. Berarti nasabah hanya boleh menabung sebanyak berapa? Sekarang saya tanya. Hanya dikasih 6. Panjang datanya 6. Berarti berapa? Berarti cuma jutaan, Pak. Hanya menabung sebanyak berapa? Coba saya tanya. Ribuan. Sebanyak? Hah? 1 juta? 900 ribu. 1 juta bisa? 6. Bagi nyampe. 1 juta nggak bisa. 1 juta nggak bisa. Nah, itu. Paham maksudnya saya? Maksud saya paham nggak? Paham, Pak. Nah, itu tolong disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kita membuat aplikasi itu untuk apa kebutuhannya gitu ya. Karena ini kebutuhannya hanya untuk perkuliahan kan SKS kan maksimal untuk skripsi S1 144. Nah, itu kan juga itu sudah maksimal. Nggak lebih dari itu, kalau kurang mungkin ada ya kayak gitu. Makanya kita menggunakan tipe data yang efisien ya dalam hal. Jadi tidak terlalu banyak membutuhkan kapasitas dalam hal ini ya. Paham maksudnya ya? Iya, Pak. Baik. Kalau boleh saya izin melanjutkan teman-teman. Kalau kita lihat di sini sudah masuk create tabel sudah. Tadi yang ini juga sudah. Yang ini yang kita sesuaikan ya tadi alter table. Nah, di sini ada alter table. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin, nah ini dia, menghubungkan ya dalam atau menambahkan constraint yang ada di sini. Misalkan kalau kita lihat di sini kan belum ada, kita ingin menambahkan, oh ternyata ada penambahan di sini di mata kuliah. Kita tambahkan ada kode prasyarat. Nah, misalkan kita menggunakan alter table teman-teman di sini. Jadi alter table kita tambahkan pada tabel mata kuliah dengan penambahan nama file kode prasyarat di mana menggunakan tipe data char panjangnya 5. Nah, kita sesuaikan perkuliahan 5 akan masuk di sini nanti ya dengan query ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira ini berhasil nggak? Sekarang saya tanya, atau ada yang gagal? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira berhasil nggak query-nya? Tidak, Pak. Hah? Tidak. Tidak berhasil. Kenapa? Gagal. Karena tabelnya sesuai dengan kolom. Kan pakainya kode garis TMK, bukan mata kuliah. Gak ada tabel mata kuliah. Baik. Oke, ada yang punya pendapat yang berbeda? Kayaknya yang dari tadi yang laki-laki semua, yang perempuan mungkin ada yang mau menyampaikan aspirasinya di sini, silakan. Ini emansipasi wanita, silakan. Saya buka. Yang perempuan silakan. Teman-teman silakan. Gimana? Yang perempuan paham nggak ini yang disampaikan? Halo?
Yang perempuan, cek. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar dengan baik, Pak. Dengar, Pak. Terdengar dengan baik, Pak. Nah, ini Dengar, ada Pak. suaranya. Baik. Ada yang mempunyai pendapat yang berbeda. Mungkin tadi disampaikan gagal. Ada yang mempunyai pendapat sukses? Teman-teman? Tidak ada? Gagal Belum semua ada, kira? Pak. Gagal berarti ini kira-kira. Baik, kita coba saja ya. Kita execute ya. Perhatikan baik-baik ya. Tes. Ini ya, sukses ya. Kita refresh ya. Oke, perkuliahan 5 ada penambahan tadi apa? Kode prasyarat. Kita lihat di sini. Ada penambahan kode prasyarat dengan char 5. Berhasil kan? Nah, oke, seperti ini. Ada yang ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau tanya silakan nih. Saya buka kesempatan. Ada tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ada tidak? Teman-teman? Dari saya tidak ada, Pak, belum ada. Baik, kalau belum ada ya. Jadi cara menambahkannya gitu ya. Misalkan ada yang kelewat itu bisa. Bisa menambahkan juga untuk primary key ya dalam hal ini. Nah, ini dia. Ya kan saya. Oh iya di sini Pak ada yang kurang Pak. Primary key-nya belum ada Pak ini Pak. Kita ingin menambahkan Pak. Oke, kita tambahkan. Jadi kita tambahkan add constraint ya di sini ya. Ini perkuliahan 5, mata kuliah, extend, ini primary key, kode mata kuliah. Kita execute. Nah, oke, kita refresh lagi di sini teman-teman. Refresh. Nah, kita masuk ke sini, di sini tabel. Nah, perhatikan dengan baik. Akan ada primary key, gambarnya kunci. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan. Sudah belum? Tahu nggak yang teman-teman dari PMM Dikti primary key itu apa? Tahu nggak apa itu primary key? Halo? Teman-teman, cek. Iya, Pak. Iya, Iya, primary Pak. key itu apa? Primary key? Kunci utama, Pak. Kunci utama. Berarti primary key biasanya bersifat apa ya? Bersifat apa? Primary key bersifat Unik. unik ya, tidak sama dengan yang lain. Nah, sekarang saya tanya, ada nama mahasiswa yang sama antara satu dengan yang lain. Namun yang membedakan nama mahasiswa, misalkan namanya siapa dengan siapa, namanya sama, hampir mirip. Namun yang membedakannya apa antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain? Halo? NIM, Pak. NIM ya? Ya. NIM atau NPM ya dalam hal Iya, ini Pak. ya? Oke. Iya, Pak. Nama boleh sama, namun harus ada yang berbeda, harus ada yang unik. Makanya NPM atau NIM dijadikan sebagai primary key. Sampai sini teman-teman sudah paham ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Kalau teman-teman punya identitas, misalkan kalau dari identitas teman-teman yang bisa dijadikan primary key apa? Ada yang tahu nggak? NIK, Pak. Pak. Oh iya benar, itu nomor induk KTP, nomor induk kependudukan ya, bukan nomor KTP ya. Iya, Nomor Pak. induk kependudukan. Nah, jadi teman-teman nama boleh sama, namun masing-masing nomor induk kependudukannya berbeda, nggak sama antara satu dengan yang lain. Nah, seperti itu ya. Oke, termasuk nomor handphone juga beda, sama atau beda nomor handphone? Beda, Pak. Nah, Beda, itu Pak. nomor handphone juga bisa dijadikan ini ya, kayak gitu. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan, saya izin melanjutkan. Ada tidak? Tidak ada. Sudah jelas belum kira-kira? Kalau sudah jelas teman-teman, saya masuk ke slide lagi. Kalau kita lihat slide-nya itu sudah masuk ke alter table. Nah, skema ini dia. Kita masuk ke skema table. Berarti teman-teman kalau ingin melihat skemanya jangan lupa pakai ini ya, SP help mata kuliah.
Ya, kita lihat skemanya, kita jalankan. Nah, oke, ditunggu sebentar. Nah, ini adalah skema yang ada pada tabel perkuliahan 5. Ini skemanya, jadi ada ini, ada semua. Kalau teman-teman nanti membuat banyak tabel, nanti tabelnya akan kelihatan semua di sini ya. Skemanya akan tampil ya. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan teman-teman? Nah, ini ada silakan ditambahkan, nanti ada tabel alamat dan waktu. Oke, untuk tabel alamat dan waktu di sini kalau waktu kita menggunakan char ya, karena dia ada jamnya dan sebagainya. Mungkin kalau kayak tanggal kita menggunakan date ya dalam hal ini ya. Ada di sini date. Nah, kalau seandainya kita tambahkan alter dosen ya, alamat seperti itu. Nah, ini dia ada, oh iya, selain primary key teman-teman, kalau kunci tamu itu namanya apa ya? Kunci tamu. Foreign key. Orange key ya, kunci tamu. Foreign key. Nah, sekarang saya tanya, teman-teman kan punya primary key apa tadi? Primary key apa? Kode MK. Oh, bukan, teman-teman mahasiswa punya primary key apa namanya tadi? NIM. NIM atau NPM. Nah, ketika teman-teman melakukan pembayaran, nah itu berarti yang jadi primary key apa? Ketika teman-teman melakukan pembayaran, misalkan pembayaran terkait dengan SKS dan lain sebagainya, itu yang jadi primary key-nya apa berarti? Nomor pembayaran. Iya, kode ya, kode bayarnya ya, seperti itu ya. Ya, Pak. Nah, untuk NPM-nya tadi masuk ke tabel pembayaran itu sebagai apa coba? Foreign key. Nah, sebagai Atau foreign FK. key. Iya, sebagai kunci tamu. Berarti mahasiswa dengan NPM ini sudah melakukan pembayaran dengan kode bukti bayar seperti ini. Ya, paham ya maksudnya ya? Paham, Pak. Yang lain ada paham belum kira-kira? Sudah paham ya? Paham, Pak. Baik. Kalau sudah paham, saya lanjutkan teman-teman ini. Nah, terkait dengan ini tadi saya ngomong jenis kelamin saya hanya menggunakan L atau P ya. Jadi hanya satu aja, pakai cara satu seperti itu ya. Ini rule-nya ya dengan nama gender di atas menggunakan variabel JK ya. Kita panggil saja unbin rule ya seperti itu. Nanti kalau ini kita drop gendernya juga bisa. Nah, ini ada tabel KHS teman-teman. Ini kita membuat database diagram. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi kita membuat kurang lebih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang lebih ada 10 tabel ya kita buat. Nanti kita buat database diagramnya ya teman-teman. Ya kalau sudah kita buat database-nya di sini ya. Di ini dia. Nah di sini. Kalau di sini saya sudah buat di perkuliahan. Nah ini dia. Di sini database diagram. Nah ini dia. Kita nanti buat seperti ini. Nah, tolong nanti teman-teman juga bisa buat ya. Nah, ini dia. Jadi tabel yang sudah dibuat nanti akan tabel seperti ini. Nah, nanti teman-teman tolong dihubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lain ya. Karena tadi kan ada yang sebagai primary key, ada yang sebagai foreign key dalam hal ini. Nah, teman-teman tinggal ditarik saja. Misalkan di sini di dosen di sini ada kode dosen. Tapi ketika dosen ketemu jadwal, nggak tahunya dosen menjadi foreign key. Nah, berarti dihubungkan. Misalkan mahasiswa di sini ada NIM. Nah, mahasiswa di mana lagi? Oh, di KHS ternyata mahasiswa di sini sebagai foreign key. Berarti dihubungkan, ditarik, dihubungkan di sini. Seperti itu. Nah, itu adalah sampai relasi antara tabel ya. Nah, seperti itu. Dimana di sini teman-teman juga nanti ada tugas ya. Tugasnya itu seperti ini. Jadi teman-teman nanti tetap buat kelompok. Nah, nanti tolong membuat database perkuliahan. Nah, kita samakan saja ya perkuliahan. Namun kalau bagi teman-teman yang sudah mahir, Pak, boleh nggak saya membuat database lain perkuliahan? Boleh, saya izinkan. Bagi teman-teman yang sudah mahir, kelompoknya yang sudah mahir, misalkan membuat database perdagangan, e-commerce, dan lain sebagainya, boleh. Namun kalau teman-teman yang masih baru belajar, ya kita samakan saja pakai perkuliahan. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan silakan mengenai tugas sama materi pertemuan kali ini, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi intinya teman-teman silakan membuat nanti ya paling tidak 10 ya. 10 tabel kayak gitu. Nah, kayak ini.
Ini kalau sudah 10 tabel, teman-teman itu seolah-olah sudah bisa membuat skripsi. Ada relasi antar tabelnya. Misalkan di sini ada NIM, saya tarik set. Nah ini dia. Nah ini kan terhubung ke sini kan. Ini kan. Nah ini dia. KHS di sini ya sebagai apa? NIM di tabel mahasiswa dan NIM di tabel KHS, tekan OK. Nah ini dia. Udah jadi dah. Nah tinggal disesuaikan ya. Disesuaikan di sininya. Misalkan seperti ini. Nah, tinggal nanti disesuaikan saja nanti garis-garisnya. Nah, seperti itu. Diatur nanti kira-kira gimana. Baiknya gimana. Nah, seperti ini misalkan. Sampai sini teman-teman sudah paham belum kira-kira? Ini kan NIM di sini sebagai primary key, di KHS sebagai apa? Foreign key atau FK. Nah, bisa buat relasi tabel kayak gini kan? Gampang kan? Tinggal klik, tarik, set, kan sama ini. Jangan lupa tipe datanya disamakan sama variabelnya disamakan. Sampai sini teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Insya Allah nggak ada, Pak. Pak, Yang buat lain? table itu nanti pakai query juga, Pak. Nah, Table kalau sama bisa, database. kalau bisa pakai query ya. Belajar pakai query ya. Teman-teman Iya, Pak. belajar pakai query ya. Jadi jangan langsung klik jadi kayak gitu. Nanti kalau klik jadi teman-teman nggak belajar query. Kalau pakai ini teman-teman nggak belajar nanti ya. Nah, iya, Kalau Pak. pakai Maksudnya. kalau pakai query yang tadi saya sampaikan, nah teman-teman ada waktu belajarnya. Di query-nya apa ya? Ini apa lagi ya? Create apa lagi ya? Seperti itu. Jadi nanti tolong teman-teman dikumpulkan ada query-nya ya. Query-nya tolong dijadikan file SQL ya. Atau kalau enggak LDF, MDF-nya ini tolong dikumpulkan juga ya. Sama ini tadi apa namanya? SQL ya. Teman-teman jadikan SQL ya. Kalau memang bisa, kalau memang nggak bisa ya sudah yang ini dikumpulkan dulu aja sama penjelasan ya, jangan lupa dijelaskan. Jadi tolong dibuatkan penjelasan. Nah, nanti kalau seandainya ada 5 kelompok, tolong nanti dibagi tugasnya. Misalkan ini tugasnya membuat database, yang ini membuat penjelasan terkait dengan hasilnya ini seperti apa, ini tugasnya membuat relationship dan sebagainya seperti itu. Ini tugasnya buat coding, buat query, misalkan seperti itu. Paham nggak Mas ya? Paham, Pak. Bagi Tinggal nanti teman-teman dibagi tugasnya ya. Tinggal dibagi tugasnya, disesuaikan tugasnya. Nah, kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira? Atau sudah jelas? Sudah jelas dari belum? saya, Kira-kira? Baik, kalau sudah jelas saya stop share ya. Teman-teman jangan lupa ini yang tadi teman-teman dari view tolong diisi ya, yang di e-kampus ya. Yang di e-kampus tolong diisi diskusinya sampai jam 15.30. Yang di Sepada itu juga teman-teman sama ya. Ini masih detail nol, nanti saya cek kembali nanti apakah sudah mengisi kehadiran diskusi, karena ini diskusinya berdasarkan teman-teman sudah mengisi diskusi atau belum. Paham ya maksudnya ya? Nah ini sudah ada yang isi. Berarti kalau sudah isi kayak di Mukoyim ini berarti dianggap hadir. Muhammad Nur Cahyo Kris. Nah, ini karena belum ngisi berarti belum dianggap hadir masih men. Tadi ini juga sama masih belum dianggap hadir. Nah ini ada tadi yang izin sakit. Nah kalau ketimbang izin sakit, misalkan Laude bisa bergabung hanya ngisi daftar hadir aja sudah dianggap hadir. Kayak gitu. Makanya jangan sampai menghalangi ya, maksudnya diisi aja diskusinya ya kayak gini. Begitu ya teman-teman ya. Sudah jelas ya belum ya? Sudah jelas belum? Jelas, Pak. Baik, saya stop share dulu, saya masuk ke sini. Ini ada berapa mahasiswa ya? Saya capture dulu ya teman-teman ya. Bentar, saya capture satu-satu. Ada 47 ya. Saya capture satu-satu bentar. Bentar teman-teman, jangan keluar dulu ya.
Ini masanya nggak sama kayak Zoom, Mas. Sebentar. Tunggu sebentar. Saya jadikan fill. Saya jadikan fill aja. Oke, biar agak banyak. Namun di sini 32. Ya, tunggu sebentar teman-teman, saya capture. Sebentar ya. Tolong namanya diubah menjadi nama yang sebenarnya ya. Karena kadang saya mencari namanya tuh nggak ada. Namanya ganti siapa gitu. Nah itu agak susah. Namanya tolong disesuaikan dengan nama asli ya. Karena kalau namanya ganti-ganti itu agak susah biasanya. Ini enggak. Bentar teman-teman, saya capture lagi sampai alt tab ya. Wah, ini banyak ini berarti. Kalau Zoom kan dia bisa nampungnya agak banyak. Alt tab dari bintang sampai ke Dianti. Karena di sini nggak ada layar sekian nggak ada. Terus selagi saya meng-capture, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan silakan. Febianti, Febiola sampai Ismail. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman mengenai masalah tugas. Jadi ketimbang menunggu saya meng-capture kan juga butuh waktu. Kalau ada pertanyaan silakan. Dari teman-teman yang di Bina Insani sama yang BMM, kalau ada kelompoknya boleh ganti lagi, boleh. Kalau seandainya misalkan mau ganti silakan. Namun kalau kelompoknya tetap pakai yang kemarin juga diizinkan tetap. Namun nanti untuk mengumpulkannya tetap masing-masing ya. OHF ini siapa ya? OHF. Ada yang namanya OHF nggak? OHF itu siapa? Bisa diganti nggak namanya itu? Siapa? OHF itu Oldanerio Hilal Paras, Pak. Iya, maksudnya saya kan nggak familiar gitu. Kalau teman-teman mungkin kenal, kalau saya kan ini siapa namanya, harus menduga-duga nanti. Namanya tolong jangan disingkat-singkat ya. Nah oke, sudah sampai Zafira. Ini teman-teman nggak ada pertanyaan buat saya? Sudah jelas belum? Saya Pak Mail, Pak. Saya ingin bertanya mengenai tugas. Itu Silakan. untuk tugasnya tuh sudah ketentuan dari Bapak kan ya Pak? Tadi kan untuk kita tugasnya tadi udah Bapak kasih kisi-kisi membuat database tabel menggunakan query. Iya. Untuk ketentuan database itu Bapak untuk database-nya misalkan Ismail sama kelompoknya sudah mahir misalkan. Teman-teman mau buat selain database perkuliahan itu saya izinkan. Namun kalau seandainya misalkan teman-teman mau sepakat perkuliahan ya nggak apa-apa. Jadi intinya untuk database-nya saya kembalikan. Kalau seandainya misalkan teman-teman sudah merasa sudah Pak jangan perkuliahan Pak, yang lain perdagangan, Pak pendidikan yang lain diizinkan. Intinya itu tidak terbatas sama perkuliahan. Namun kalau seandainya teman-teman mau perkuliahan juga nggak apa-apa seperti itu. Minimal 10 tabel ya kalau bisa ya 10 tabel. Di mana di situ ada apa? Ada tipe datanya, ada. Oh iya, jangan lupa teman-teman tolong dikasih penjelasan. Kenapa saya menggunakan tipe data ini ya? Alasannya apa? Karena itu terkait dengan ini yang tadi saya sampaikan. Ketika ada kesalahan itu kan media penyimpanannya juga akan memberatkan dalam hal ini. Seperti itu. Paham ya dalam hal ini ya? Ismail, ada lagi? Sudah Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak tidak? Tommy mau tanya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan teman-teman, baik saya akhiri ya teman-teman kalau nggak ada pertanyaan. Terima kasih atas kehadirannya ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.